Selain itu, apa saja yang berdampak kepada masyarakat, Pak Toto? Begini, jadi tidak akan Bantuan-bantuan sosial gitu? Ya, guru ngaji, bantuan sosial, masyarakat miskin yang memang perlu mendapatkan pengobatan dari pemerintah daerah ya tidak bisa dilakukan saat ini. Jadi kalau sampai tidak disahkan guru ngaji harus gigit jari tahun 2021. Ya iyalah, kalau tidak ada APBD-nya, dari mana? HP nengkok. Setelah kita memasuki tahun 2021 ya, kita melihat bahwa Situbondo ke depan itu tidak ada APBD-nya. Jadi kita tidak bisa membangun Situbondo, kita tidak bisa membenahi Situbondo, dan kita akan menjadi daerah yang cukup riskan ya, sangat buruk sekali karena memang sampai saat ini APBD-nya tidak ada. Jadi saya sebagai warga Situbondo merasa dan melihat bahwa ini sangat merugikan bagi masyarakat Kabupaten Situbondo. Maka sebagai warga Situbondo, sesuai dengan yang pernah kami sampaikan sebelum akhir tahun 2020, kalau sampai memasuki tahun 2021 belum adanya atau disahkannya APBD, maka saya akan lakukan gugatan publik atau judicial suit ke pengadilan negeri atas kerugian yang akan dialami di tahun 2021 ini oleh masyarakat Situbondo termasuk saya pribadi. Sehingga saat ini kami sudah selesai mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan. Harapannya dari adanya gugatan itu? Harapannya memang menggugah DPRD dan juga eksekutif untuk segera melakukan tindakan-tindakan perbuatan untuk adanya APBD di tahun 2021. Karena kalau sampai benar-benar tidak ada, mereka adalah pendapat saya penjahat bagi masyarakat. Dampaknya kira-kira kalau APBD? Dampaknya besar sekali, akan terjadi kelesuan ekonomi. Lalu juga akan mengganggu gaji kepada para ANS kita, ASN kita. Lalu juga akan mengganggu yang namanya pembangunan. Ya, cita-cita untuk Situbondo lebih baik akan ternodai di tahun 2021. Cita-cita janji politik mereka ketika mencalonkan diri baik di DPR ataupun sebagai bupati dan wakil bupati pada waktu itu tercederai saat ini karena mereka telah melakukan tindakan perbuatan yang melanggar hukum, yang akan merugikan, akan mencelakakan masyarakat. Dari gugatan publik ini apa yang punishment yang akan diterima oleh DPRD dan pemerintah? Kita melihat ya secara moral. Jadi secara moral mereka harus meminta maaf pada masyarakat Kabupaten Situbondo. Jadi harus meminta maaf secara terbuka bagi masyarakat Situbondo atas tindakan dan perbuatannya yang melanggar hukum. Mas, dari catatan Mas Narim waktu periode, ini mungkin bisa dibilang pertama kali. Kejadian saya sebelumnya kalau bicara periode saya menjadi anggota DPRD yaitu tahun 2009 sampai 2019, 2010 kejadian ini juga terjadi. Jadi ketika zaman saya pada waktu itu, tapi waktu itu kami keras sekali sebagai anggota DPRD, sehingga bersama teman-teman keseluruhan tentunya, sehingga setelah itu tidak pernah terlambat. Ini bukan persoalan tali ulur kalau isi gugatan kami, yaitu skedul yang tidak dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif. Selain itu, apa saja yang berdampak kepada masyarakat, Pak Toto? Begini, jadi tidak akan bantuan sosial gitu? Ya, guru ngaji, bantuan sosial, masyarakat miskin yang memang perlu mendapatkan pengobatan dari pemerintah daerah ya tidak bisa dilakukan saat ini. Jadi kalau sampai tidak disahkan guru ngaji harus gigit jari tahun 2021. Ya iyalah, kalau tidak ada APBD-nya, dari mana? Tahapannya yang jelas, insya Allah dalam waktu
1 minggu sampai 2 minggu maksimal itu sudah akan dibuka sidang awal. Konteksnya itu yang jelas mediasi dulu. Ya, nanti di dalam mediasi yang punya hak untuk bicara itu adalah rakyat, yang dalam hal ini kita sudah ada yang namanya Mas Mario Tobaga. Ya. Nanti setelah mediasi kalau terjadi sesuatu di luar dugaan, ya, katakanlah tidak mencapai kesepakatan mediasi, berarti sidang dilanjutkan. Ya lah. Jadi intinya kita itu membuka tidak ada hubungan sama sekali dengan masalah pilkada. Itu paten budaya. Jadi kita jangan berasumsi mengandai-andai opini, tidak. Pure. Ini gugatan yang jelas, gugatan yang real bahwa APBD ini sudah tidak ada lagi untuk Situbondo. Jadi tadi yang dikatakan oleh Mas Mario sangat benar bahwa kompleks kerugian yang dirasakan masyarakat itu. Makanya dalam masalah ini sesuai dengan statement saya juga, karena tidak ada hubungan dengan pilkada, yang mana saya janji untuk melakukan gugatan ini dalam tempo 1 minggu. Alhamdulillah hari ini sudah terdaftar dengan nomor 2 yang ada.